Cahaya lampu di ruangan ini tidak cukup untuk menerangi berkas di depan saya. Bau kertas tua dan debu bercampur dengan keheningan yang menyesakan. Ada satu nama yang jarang disebut dalam buku sejarah besar, meski tindakan mereka mengubah tatanan keuangan dunia dalam satu malam. Kita berbicara tentang Baghdad tahun 2003, saat dunia sedang menatap layar televisi menantikan jatuhnya rezim Saddam Hussein. Sebuah tim justru sedang sibuk dengan kalkulator dan tas besar di dalam brankas Central Bank of Iraq. Ini bukan perampokan biasa. Tidak ada lubang bor di dinding. Tidak ada masker wajah atau sandera yang berteriak ketakutan. Ini adalah perampokan yang dilakukan dengan selembar kertas. Sederhana, elegan, dan hampir mustahil dipercaya. Bayangkan, kamu bisa berjalan masuk ke bank paling dijaga di sebuah negara yang sedang berperang, lalu keluar dengan $1 miliar dalam bentuk uang tunai. Secara harfiah, kamu membawa pergi ekonomi sebuah bangsa dalam truk-truk besar. Itu terjadi tepat sehari sebelum bom pertama jatuh menghantam ibu kota. Saddam Hussein mengirim putranya, Qusay, ke bank itu dengan catatan tulisan tangan. Sebuah catatan singkat yang memerintahkan penarikan tunai hampir $1 miliar. Tidak ada protes. Tidak ada verifikasi keamanan yang bertele-tele. Teller bank yang mungkin gemetar karena takut menyerahkan tumpukan uang kertas $100 itu ke dalam kontainer logam. Uang itu bukan untuk pembangunan atau gaji rakyat, melainkan untuk memastikan bahwa ketika rezim jatuh, mereka masih memiliki aset cair yang bisa dipindahkan. Selama berjam-jam, truk-truk itu bolak-balik. Pemandangan itu surrealis. Di atas langit, jet tempur koalisi sudah bersiap, sementara di bawah, tumpukan uang kertas senilai gunung emas sedang diseret keluar dari ruang bawah tanah. Sebagian besar uang itu tidak pernah ditemukan. Beberapa ditemukan di dinding-dinding rumah, terselip di dalam sofa, atau terkubur di bawah tanah. Namun, sebagian besar lenyap begitu saja ke dalam labirin pasar gelap dunia. Inilah yang membuat kasus ini begitu unik. Kita tidak berhadapan dengan perampok profesional yang menggunakan peralatan canggih dari film Hollywood. Kita berhadapan dengan kekuasaan absolut yang merampok dirinya sendiri. Qusay Hussein tidak perlu membobol sistem keamanan, karena dialah sistem keamanannya. Dia memegang kunci, dia memegang otoritas, dan dia memegang nyawa orang-orang di ruangan itu. Plot twist-nya adalah, uang itu tidak pernah sempat digunakan untuk membiayai perlawanan. Sebagian besar hancur, terbakar, atau tersita dalam operasi militer acak di pinggiran Baghdad. Ironi terbesar adalah ketika pasukan Amerika akhirnya sampai di lokasi, brankas itu sudah kosong. Mereka hanya menemukan debu dan sisa-sisa tali pengikat uang. Uang itu, yang seharusnya menjadi bahan bakar bagi masa depan sebuah dinasti, justru berakhir sebagai kertas tidak berharga di tangan orang-orang yang tidak tahu betapa besarnya nilai di balik lembaran-lembaran itu. Ada kesunyian yang menghantui setiap kali saya membaca dokumen ini. Bayangkan ratusan juta dolar, fisik, uang kertas nyata, hanya sekadar tumpukan kertas di dalam kotak logam yang akhirnya terkubur di bawah puing-puing perang. Apa yang terjadi pada sisanya? Apakah uang itu masih ada di sana, terkubur di bawah fondasi rumah-rumah tua di Baghdad, menanti seseorang dengan cangkul yang beruntung? Atau apakah uang itu sudah lama dicuci melalui sistem perbankan internasional yang tidak terlihat? Dunia tidak pernah benar-benar tahu berapa banyak yang hilang. Statistik yang kita miliki hanyalah perkiraan kasar berdasarkan log bank yang tersisa. Namun, kebenaran di lapangan selalu lebih kelam. Ini adalah pengingat bahwa di balik megahnya angka-angka ekonomi dunia, selalu ada celah di mana kekuasaan bisa menelan segalanya. Ketika perang meletus, hukum hanyalah saran. Dan dalam kasus ini, perampokan adalah cara terakhir untuk menggenggam kekuasaan sebelum akhirnya semuanya runtuh menjadi abu. Tidak ada pelakunya yang diadili. Tidak ada penyelidikan kriminal yang sukses besar. Hanya ada sebuah cerita tentang bagaimana sebuah negara kehilangan asetnya, bukan karena pencuri yang datang di tengah malam, tetapi karena penguasanya sendiri yang panik.
Ketika lampu di ruangan ini padam dan kamu ditinggalkan dengan kegelapan, cobalah renungkan, jika seluruh kekayaan hidupmu bisa diangkut dalam truk dalam semalam, apakah kamu benar-benar memilikinya? Atau hanya sekadar menjaganya sampai seseorang yang lebih berkuasa datang mengambilnya? Pertanyaan itu tidak butuh jawaban. Ia hanya menggantung, persis seperti rahasia yang tersimpan di dalam ruang besi yang kini sudah lama hancur di Baghdad.